Nah, dua perkara ini sehingga seorang insyaallah ya ibadah rapi, ibadah enggak asal-asalan ya akan dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dipandang Rasulullah karena menghidupkan sunnah, akan dirindukan surga karena menghidupkan sunnah, akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dikatakan nahlu taqwa, orang yang bertakwa kepada Allah, mengerti bahwa lebih dalam ibadah itu takwa, ngerti bahwa mengutamakan daripada yang setelahnya apapun itu ibadah. Seorang ini berarti takwa kepada Allah. Yang mana apa takwa itu? Dia seorang yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah, dan ia taat atas apa yang Allah perintahkan. Yang terutama mengerjakan salat yang fardu hukumnya, yang andai ditinggal berarti menghancurkan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ala ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengumpulkan kita dalam suatu perkumpulan majalisul khair, tempat yang baik di majlis Lailatul Khamis ini. Mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan keberkahannya selalu, amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati hadir majlis Lailatul Khamis saat Ramadan, mataan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada Habiban al-Mahbub Al-Habib Husain bin Tahir Al-Haddad, mudah-mudahan digabul hajah, dipanjangkan umur, disehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Ahmad Effendi, mudah-mudahan gabul hajat, sehat afiah badan, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah majlis Lailatul Khamis, mudah-mudahan dijadikan manfaat ilmu dunia akhirat, gabul hajat, sehat afiah, dimudahkan segala urusan, panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Dua perkara di dalam hidup ini yang harus diperhatikan. Pertama, ibadah. Salat, ya, karena as-salatu imaduddin, kata Rasul. Salat ini tiang agama. Ibadah ini bagaimana seorang itu terlihat seperti apa agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla memandang setiap hamba ini daripada ukuran porsi ibadah. Kalau kita dalam ibadah khusyuk, tumahninah, kita sampai berarti kepada hakikat takwa. Orang yang lebih dalam mengerjakan salatnya,
terutama as-salat, karena Rasulullah katakan as-salatu imaduddin, man agamaha faqad agamadin. Siapa orang dia mendirikan salat, dia ngerjakan subuh, dia ngerjakan zuhur, dia ngerjakan asar, 5 waktu dikerjakan, maghrib, isya, laki-laki Jumat dia berjamaah sembahyang Jumat yang fardhu ain, berarti dia menegakkan agama, kuat agamanya. Pun Allah Subhanahu wa taala mandang. Amin, Allahumma amin. Orang yang enggak pernah taraka salat, ninggalkan salat, dikatakan terus wa man tarakaha, siapa kita ninggalkan salat, Nabi katakan faqad hadamadin, berarti dia merobohkan agama, dia hancurkan tiang agama, dia hancurkan dirinya. Ya subuhnya asal acak-acakan, ya zuhurnya asal acak-acakan, ya asar asal acak-acakan, 5 waktu maghrib isya berantakan, wa naudzubillah min dzalik. Satu hanya dia kerjakan salat, tertolak dia amal ibadah. Hanya dia kerjakan subuh, batal dia hidup seorang itu. Hanya dia tinggalkan zuhur, batal dia hidup seorang itu. Hanya dia tinggalkan asar, ya salat 5 waktu, satu ditinggal asar, enggak sempurna ibadah seorang ini. Khayal, hanya khayalan andai seorang itu mengatakan dia ahlu taqwa, orang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Anda perhatikan di dunia ini, yaitu jangan bakhil, ya, jangan kita hati-hati sama rezeki. Ya, hati-hati dalam artian enggak yakin akan babu sedekah, tentang bagaimana kalau kita keluarkan mal, harta kita, kita terlalu percaya bahwa dunia itu kita dapatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini orang yang tertutup sudah hatinya, ya, dunianya pun akan menenggelamkannya. Dan orang-orang seperti ini memang Allah Subhanahu wa taala sudah Allah tentukan, ya, min ahlunar, orang yang yabkhalu nafsahu, yang menyempitkan dirinya untuk mengetahui bagaimana itu yang dikatakan jangan bakhil, enggak boleh kikir, enggak boleh pelit, ya. Jadi orang harus ringan tangan dalam mengeluarkan harta, banyak sedekah, ya, banyak sedekah. Ya, memang min ahlul bait Rasul, daripada keluarga Nabi Muhammad enggak boleh diberi sedekah, ya. Itu haram hukumnya menyedekahi keluarga Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti sesuatu yang haram dalam suatu perkara, ya, itu mengurangi fadilah daripada sedekah seorang itu. Bahkan akan dibawa sampai nanti ke alam kubur, ya, sampai ke alam kubur. Kalau ada satu yayasan, satu majelis di situ, dia yang punya habaib, yang punya habib ini majelis, sedekah tidak apa-apa, bukan untuk habib, bukan untuk majelis habibnya, ya, tapi sedekah itu akan dikeluarkan berupa pula sedekah. Nah, begitu. Nah, dua perkara ini sehingga seorang insyaallah, ya, ibadah rapi, ibadah enggak asal-asalan, ya, akan dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dipandang Rasulullah karena menghidupkan sunnah, akan dirindukan surga karena menghidupkan sunnah, akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dikatakan ahlu taqwa, orang yang bertakwa kepada Allah, mengerti bahwa lebih dalam ibadah itu takwa, ngerti bahwa mengutamakan daripada yang setelahnya apapun itu ibadah, seorang ini berarti takwa kepada Allah. Yang mana takwa itu? Dia seorang yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah, dan ia taat atas apa yang Allah perintahkan, yang terutama mengerjakan salat yang fardu hukumnya, yang andai ditinggal berarti menghancurkan dirinya sendiri. Dan apa itu bakhil? Orang yang menyempitkan hati, enggak percaya kepada Allah bahwa rezeki Allah yang memberikan. Di saat mengeluarkan harta, dia enggak yakin, dia takut, dia merasa bahwa itu kepunyaannya, sampailah ia mati, lah punya amal, enggak punya amal, sehingga di alam kuburnya sempit, sehingga di mahsyar enggak mendapat syafaat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, hingga di siratul mustaqim, hingga di mizan mendapatkan hisab, mendapat azab. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah
Orang pun yang terbuka hati seorang ini, orang yang enggak bakhil, menutup hati untuk meminta kepada Allah, untuk selalu mengharap apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, enggak selain kepadanya Allah. Ini orang yang bakhil, enggak menutup kemungkinan seorang itu bisa fasik. Orang yang bakhil enggak menutup kemungkinan orang ini akan sombong. Orang yang bakhil pasti seorang ini akan fasik. Sesuatu yang ditakutkan seseorang dalam dunia ini, lihatlah sesuatu itu supaya kita memalingkan wajah dari perkara-perkara yang sudah barang tentu itu haram andai kata dikerjakan. Bukan itu makruh, bukan perkara-perkara makruh, merokok ataupun itu makan bawang atau itu segala macam kada wa kada yang enggak disukai manusia, enggak disukai Allah tapi enggak diharamkan, ataupun itu subhat. Bukan ini yang subhat, sesuatu yang haram dan halal. Bukan ini sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh saja, tapi sesuatu yang haram, yang sudah barang tentu ini yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, taat seorang itu dia ngerti bahwasanya Allah menyuruhkan, ya, menyuruhkan untuk kita setiap tahun Syawal ini zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada caranya. Terus kita sesaat akan begitu umur nanti mempunyai harta lebih, ya, kurban Idul Adha, ya, nyembelih kurban, nyembelih domba, ya. Terus kita ngerti bagaimana kita di bulan Muharram untuk kita beramal-amal. Alhamdulillah kita ketemu 4 bulan yang Allah haramkan. Alhamdulillah ngerti bahwasanya Muharram itu di mana banyaklah sedekah, ya, karena fuqara wal masakin, orang-orang yang fakir ini kasihan, namanya orang miskin, ya, miskin ini kasihan. Rasulullah Nabi Muhammad SAW setiap melihat orang nih, bukan orang ini orang miskin, ya, bukan orang ini fakir enggak punya harta, tapi Nabi katakan miskin, berarti Nabi doakan orang ini, ya. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Jadi sesuatu yang Allah perintahkan ini untuk kita betul-betul meninggalkan urusan dunia, supaya kita enggak hobi dunia, enggak cinta kepada dunia, ya. Kalau kita menyumbang apa segala macam, keluarkan sebanyak-banyaknya. Enggak usah mikirkan andai kata punya duit 10 juta, keluarkan 7 juta, keluarkan 8 juta, ya. Karena sesuatu yang untuk bekal diri kita sendiri, ya. Enggak usah berlebih-lebih dalam suatu kekurangan, tapi berlebih-lebih dalam kebaikan, karena afdal, ya. Sedangkan apa kebutuhan, hanya dia butuh untuk makan 500.000 misal, hanya dia butuh makan hanya 1 juta misal, ya, dia punya itu lebih afdal, istilahnya seperti itu, daripada seorang menumpuk-numpuk harta. Wa naudzubillah, ya, ini orang toma, orang yang rakus, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu mati ya su'ul khatimah, ya, khayal andai kata menginginkan husnul khatimah tapi bakhil, ya, hanya khayalan orang-orang yang berkhayal. Dia senyum, dia susah, enggak gampang dia senyum karena dia jual mahal. Ini enggak bisa ini. Ini senyumku hanya terkhusus untuk sesuatu yang enggak pernah ada. Ya, orang yang selalu menahan diri dalam melakukan perbuatan yang baik, wa hadza bakhil. Orang ini orang yang kikir, orang yang selalu, ya, nunda-nunda salat, termasuk, ya, dia enggak mau gerakan badannya untuk mengerjakan salat, wa hadza bakhil. Ini orang yang Allah akan letakkan di neraka jahanamnya Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang mana andai kata kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, surah barang tentu ahlu tuqa, seorang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ketakwaan seorang itu yang dilihat Allah, seberapa dekat dia dengan Allah, bagaimana ia memandang Allah, ma'rifat seorang itu kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang wara, orang yang zuhud, orang yang tawadhu, karena belum pernah satupun salat ditinggalkan orang ini. Ini orang Masya Allah, munawar wajah orang ini. Karena apa? Mendapat doa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Al-Munawwarah, di Gubatul Khudrah. Nabi SAW memandang seorang ini dengan tatapan barzah,
dengan ruhiyah yang menyatakan hadza fulan seorang ini ya Rabb umatku, dia aku sebagai umat Nabi Muhammad, ahlu tuqa yang bertakwa kepada Nabi Muhammad, yang banyak terus ia sedang mudah senyum orang ini, mudah beramal orang ini, ibadah getol orang ini, seorang yang akan insyaallah banyak salawat ke Nabi Muhammad, orang yang banyak nyebut nama kanjeng Nabi Muhammad, orang yang selalu salawat ke Nabi Muhammad. Di akhirat orang ini yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang akan gampang mahabbah kepada ahlul bait Nabi Muhammad. Orang akan gampang cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad. Orang yang dia selalu banyak salawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Untuk seorang bisa salawat ke kanjeng Nabi Muhammad, orang ini sudah barang tentu sudah tertutup kebahilan, sudah terangkat kekikiran seorang ini dalam untuk ia beribadah, terutama dalam salawat di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan yang dihukumi wajib untuk kita salawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah yang dikatakan seutamanya ibadah, karena di antara ibadah yang lain ya Allah enggak kerjakan kecuali satu yang Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan pula kepada kita umat Nabi Muhammad untuk kita yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ini ngerti dua perkara ini, dia perhatikan betul-betul, karena orang akan membawa amal daripada ibadah. Ad-dunya mal'unatan qala Rasul, ila kecuali yang dikecualikan daripada laknat dunia ini zikrullah. Salat diperhatikan, itu salat itu zikrullah. Aliman terus pinter agama, alim ya. Orang bakhil nggak bisa dia alim, orang bakhil nggak mau dia merasa cukup dan dia enggan untuk na'udzubillah min dzalik, hadza bakhil. Ini sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Abghadahullah, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Terus muta'aliman kata Nabi, ya. Di dunia ini laknat kecuali tiga perkara, ibadah, ya. Zikrullah ini ibadah. Terus apa? Alim, ngerti ilmu, ya, ilmu agama, ya, ilmu agama, terus ilmu dunia, terus muta'aliman, belajar, ya, ilmu agama yang paling utama, terus ilmu dunia. Kaza wa kaza yang dikatakan hidup dunia, ya kita di dunia, ya, hidup dunia, kita di dunia. Pandai bersyukur kepada Allah, jangan kikir, jangan bakhil, ya, banyak sedekah, karena sedekah ini dikatakan fadilahnya luar biasa. Ya, banyak diriwayatkan sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum mengajarkan kita untuk apa? Bersedekah, terutama di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ridha Allah. Yang kita makan, yang dikatakan alim ulama, yang menjadi apa? Seperti apa diri kita ini, tangan kita, ya, wajah kita, ya, kaki kita, seluruh badan kita, hati kita. Yang kita makan itu, yang kita makan ini kita sedekahkan, ya, sampai itu nanti ke alam akhirat, sampai ke alam kubur, sampai menjadi amal yang mengalir terus, sedekatun jariyah dikatakan. Ya, karena apa? Karena enggak bakhil, ya, karena enggak tertutup hatinya. Ya, orang yang terkunci mati hatinya, ya sudah, naudzubillah min dzalik, ya. Memang ada golongan orang-orang yang dia enggak bisa mahabbah, enggak bisa cinta, dia punya benci. Dia enggak bisa aqimus shalah, dia enggak bisa mendirikan salat, dia bisa tinggalkan salat. Ada orang yang memang dia udah Allah letakkan ahlun nar, memang tempat orang ini enggak akan ngintip-ngintip surga, wala diharamkan mata orang ini, dan Allah haramkan mata orang ini, bukan dia orang yang ahlul jannah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita orang yang apa? Dirindukan surga. Amin, Allahumma amin. Yang selalu beramal-amal banyak, terutama sedekah, ya, dan apa-apa yang wajib, ya, ketika Syawal, Idul Fitri, ya, musafahat, berjabat tangan, saling memaafkan, dan ingat zakat fitrah, kata kata dan segala apa tentang apa yang sehingga menjadikan kita ini enggak bakhil, enggak kikir. Dan perhatikan yang paling utama, al-imaduddin, salat yang harus dipegang betul-betul. Kenapa? Karena seorang kita akan melihat surga, kita akan kumpul seperti ini. Bagaimana salat kita? Kalau kita enggak pernah salat, haram seorang itu mendapatkan rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan
perkumpulan ini perkumpulan yang memberkahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.